Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di kelas ini untuk melanjutkan pembelajaran kita seminggu lalu. Ya. Alhamdulillah, kalian juga sekarang sudah dalam kondisi sehat dan insya Allah mudah-mudahan sudah siap ya untuk mempelajari materi kita kali ini. Siap. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya siapa? Angga ya? Oke, silakan bikin doa dulu ya. Silakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan yang doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya untuk memulai pembelajaran itu akan mengecek kalian terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan kalian semua hadir. Oke. Angga Pranata, Amin. Alistiana, Anissa, Adelia, Adil, Deko Ferry, Feby, Elan, Terawati, Istiana, Purkon, Oscar, Samina, Sultan, Tirta, Sofia, Rita, Riki, Rizky, Zainul. Oke, alhamdulillah ya sudah hadir semua. Mudah-mudahan kalian karena sedang dalam kondisi sehat, kondisi fit, bisa mengikuti pembelajaran kita dengan lebih baik. Untuk selanjutnya, kira-kira silakan lihat dulu ke sekitar kalian. Sudah bersih ya kondisinya ya? Oke, untuk pakaiannya sudah rapi? Ya, saya kenapa bertanya ini, Ibu? Bertanya seperti ini, takutnya kalian itu karena barusan habis istirahat, terkadang ada sampah-sampah yang masih lupa untuk disimpan ke tempat sampah. Tapi alhamdulillah sudah bersih ya. Oke, kalau sudah berarti kita bisa melanjutkan ke materi. Masih ingat untuk materi kemarin kita membahas materi tentang apa? Jenis konflik. Apalagi untuk pengertian juga ya. Pengertian jenis sampai ke apa? Bentuk konflik sosial. Ya. Selanjutnya kita mulai dulu aja materinya. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi yaitu tentang masih KD34, memahami konflik sosial dan bagaimana melakukan respon untuk melakukan resolusi konflik demi terciptanya kehidupan yang damai di masyarakat. Pada dasarnya ini merupakan bagian dari materi konflik, kekerasan dan perdamaian. Untuk modelnya saya akan menggunakan model PJBL, Project Based Learning, ya, dengan metodenya sudah center learning. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, ini yang pertama melalui media video, PowerPoint dan membaca bahan ajar, siswa mampu memahami beberapa upaya penyelesaian konflik yang ada di masyarakat. Melalui diskusi juga dan observasi, siswa mampu menganalisis upaya penyelesaian konflik. Dan terakhir, melalui tayangan materi, membaca bahan ajar, berdiskusi dan melakukan observasi, siswa mampu menyusun laporan mengenai upaya penyelesaian konflik yang ada di masyarakat. Dan kalian nanti itu akan menghasilkan sebuah produk yang berupa infografis secara kreatif. Nah, dia. Oke, itu untuk tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pembelajaran kita kali ini. Ya. Oke, sebelum menginjak ke materi, di sini saya mempunyai
Sudah Ibu putar barusan videonya. Kira-kira dari video yang sudah ditayangkan barusan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dari penayangan video barusan, silakan. Riki mungkin? Silakan. Apa dampaknya jika suatu topik tidak diselesaikan secepatnya? Katanya Riki bertanya apa dampaknya? Karena di sini pada dasarnya tadi menayang meskipun bentuknya secara kater gitu ya, tapi di sini pada dasarnya menggambarkan tentang terjadinya sebuah konflik. Nah, Riki katanya barusan menanyakan apa dampaknya jika sebuah konflik katanya tidak segera diselesaikan katanya. Silakan ada yang mau menjawab? Silakan, nggak usah saya minum. Silakan Anda. Mengapa konflik jika tidak segera diselesaikan? Karena sekecil apapun yang namanya konflik, jika tidak segera maka akan bertambah lebih luas dan dapat berdampak lebih parah lagi dari sebelumnya. Oke, terima kasih. Kasih atas buat Anda ya. Jadi intinya pada dasarnya memang sekecil apapun yang namanya konflik sosial, jika tidak segera diselesaikan memang biasanya akan berdampak jauh lebih besar lagi. Nah, dari kecil terus akhirnya konfliknya berdampak besar, yang pada akhirnya dampak dari konflik tersebut pun pasti akan jauh lebih besar. Nah, di video barusan di situ menandakan bahwa ada yang saling rebutan ya. Mau apa barusan? Mau melintas, mau nyebrang. Nah, gitu ya. Jadi yang ini pengen lewat, yang ini pengen lewat. Tidak ada yang mau menyeberang. Ada nggak dampaknya dari konflik barusan? Apa? Dampaknya apa? Berarti akan menimbulkan korban, di mana pada video tersebut ditayangkan bahwa dia yang terlibat konflik itu justru akan jatuh. Nah, berarti di situ menandakan adanya korban jiwa. Di sisi lain tadi ada tokoh yang lain, kebanyakan tadi ya. Nah, di situ kan mau saling. Nah, mau saling, jadi tidak saling berebut istilahnya. Mereka akhirnya bisa melintas di jembatan tersebut dengan selamat. Nah, begitu pula juga yang namanya konflik itu pasti akan menimbulkan dampak. Nah, dengan demikian untuk meminimalisir terjadinya dampak tadi dibutuhkanlah upaya penyelesaian konflik. Nah, bisa melalui preventif bisa, represif juga bisa, atau istilah lainnya yang sekarang lebih dikenal itu sebagai upaya akomodasi. Oke, selanjutnya silakan kalian lihat beberapa contoh konflik tersebut. Di sini ada 3. Oke, ada 3 konflik di situ ya. Yang pertama di situ kira-kira yang sedang konflik siapa? Dari segi pakaiannya siapa? Siapa Pri? Seorang, anggap aja seorang manajer dengan karyawannya. Gimana di sini? Kenapa dikategorikannya sebagai konflik pribadi? Gimana kita? Kenapa dikategorikan sebagai konflik pribadi? Nah, di sini dilihat berdasarkan jumlah individunya, konflik tersebut terjadi antara individu dengan individu yang lain, satu orang dengan yang lainnya. Oke. Sedangkan yang kedua itu merupakan konflik antar suku. Nah, contohnya aja di situ konflik yang terjadi di mana? Papua. Oke ya, di situ
berarti kalau berdasarkan jumlahnya ini termasuk kategori konflik apa? Kelompok dengan kelompok. Oke, kalau yang ini ada guru dengan apa ya? Misalkan dengan pemilik perusahaan, kategorinya termasuk ke dalam siapa? Antar kelompok antar kelas. Ya mungkin kalian sering melihat tiap tahun, terkadang mungkin ada yang hari guru itu sering identik dengan yang namanya demo guru ya, dari tahun ke tahun mereka. Kenapa mereka melakukan demo? Kenapa? Ada nggak yang dituntutnya? Ada. Mungkin karena hak-haknya tidak terpenuhi. Oke, hak-haknya tidak terpenuhi gitu. Mungkin mereka itu menginginkan upah yang lebih besar. Apalagi tuntutannya? Jumlah jam kerja mungkin bisa ya. Nah, terkadang menurut mereka jumlah jam kerjanya banyak, tetapi upahnya sedikit. Ya. Nah, beberapa konflik tadi, nah itu hanya sedikit aja ya. Pada dasarnya konflik itu banyak jenisnya yang sudah kita pelajari minggu kemarin ya. Oke, untuk jenis-jenis konflik. Pada dasarnya untuk konflik-konflik tadi bisa diselesaikan dengan yang namanya akomodasi. Akomodasi sebagai bentuk proses sosial yang di dalamnya dua atau lebih individu maupun kelompok sosial berusaha untuk saling menyesuaikan diri demi teratasinya konflik. Nah, itu yang dinamakan akomodasi. Ya. Nah, pada dasarnya ibu kemarin sudah share materi ya. Sudah dibaca. Sengaja biar kali ini kalian sudah siap. Nah, untuk jenis-jenis akomodasi pun di situ sudah ada. Bisa dengan melakukan pemaksaan atau istilah lainnya adalah apa? Coercion. Ya, oke, bagus. Berarti sudah dibaca. Nah, maksud pemaksaan di sini berarti biasanya coercion ini dilakukan oleh pihak aparat kepolisian. Ya, ada kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, jalan buntu, adjudikasi, rasionalisasi, dan segregasi. Oke, nah di sana kalian bisa lihat ada materinya, coba lihat di handphone, coba ada, karena di sini kalian sudah pada buku. Coba untuk materinya, untuk materi ada di belakang aja, silakan. Maksudnya gini, saya tidak akan menjelaskan semuanya, tapi kira-kira apa sih yang belum kalian pahami untuk beberapa jenis akomodasi. Nah, biar nanti kalian pada saat hari ini ibu akan menugaskan kalian untuk menganalisis dulu mengenai konflik sehingga kalian bisa mengetahui upaya apa sih yang bisa dilakukan untuk beberapa jenis konflik yang ada di sekitar kita itu ya, biar beberapa konflik tadi bisa diminimalisir atau bisa diselesaikan sehingga dampak dari konflik tersebut tidak terlalu besar ya. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan, kira-kira yang mana? Sudah dipahami semua? Oke, tadi coercion sudah, pemaksaan. Kalau ada arbitrasi, ada mediasi, kira-kira mungkin yang sering kalian dengar. Ya kan? Nah, persamaannya apa? Antara arbitrasi dengan mediasi, sama-sama? Ya, betul. Terima kasih Angga. Sama-sama menggunakan pihak ketiga, gitu ya. Jadi, misalkan contohnya ada yang misalkan ada yang perceraian, misalkan biasanya menggunakan bantuan pihak ketiga, yaitu misalkan arbitrasi. Kalau mediasi, kayak misalnya nah, jadi maksudnya pihak ketiganya itu bersifat netral, tidak mutlak memutuskan ya. Misalkan ada pertentangan apa ya di sekitar tetangga, pertentangan apa di misalkan di sekitar kamu pernah misalkan terlibat konflik misalnya, misalkan anggap aja Samarinta misalkan ya. Nah, tapi antara kalian tidak bisa menyelesaikan masalah, akhirnya memintalah bantuan pihak ketiga. Misalkan kalian terlibat konflik, kira-kira yang mau kalian minta bantuan pihak ketiganya mau siapa ya? Oke, nah itu ya. Jadi dianggap yang bersifat netral untuk tidak memihak satu sama lain. Oke, terima kasih. Kita sudah mempelajari materi tentang
melakukan diskusi. Nah, tetapi sebelum kita melakukan diskusi, kita mencoba isi dulu lah ya. Oke. Kalian silakan angkat telunjuknya. Angkat telunjuknya semua. Oke. Putar ke kanan. 2 kali. Ke kanan ya. Putar ke kiri. 2 kali. Tunjuk mata. Tunjuk hidung. Tunjuk telinga. Oke, bagus sekali. Tunjuk mata, saya ke arah telinga. Tapi kalian alhamdulillah semuanya ke arah mata. Tunjuk telinga sama hidung juga alhamdulillah sudah berjalan. Oke, berarti ibu tinggal mengondisikan kalian untuk melakukan kegiatan diskusi. Oke, nah selanjutnya di sini akan dilanjutkan dengan langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan diskusi untuk apa ya? Mengerjakan tugas, yaitu kalian akan di sini membuat karya produk berupa infografis yang nanti membahasnya tentang konflik dan beberapa upaya penyelesaian konflik. Nah, sekarang kalian kan kelas ini sudah punya kelompok ya? Ya. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Posisi duduknya kalian silakan diatur, ditata sesuai dengan kelompoknya. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ditata, silakan. Semuanya mejanya harus pakai semua ya. Untuk mejanya berarti 4 menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 lagi boleh silakan di belakang. Jangan terlalu dekat, sok. Ada jaraknya. Sudah ya. Nah, ini untuk LKPD-nya yang harus kalian selesaikan. Warnanya lucu itu sebenarnya biasanya warna kuning. Ayo, silakan ini diambil. Bawa handphonenya ya. Sudah diinstal aplikasi Canva-nya? Sudah. Oke. Nah, jadi di sini ada tugas kalian. Coba lihat dulu untuk dilihat ke LKPD-nya. Ini yang ini sudah? Sudah. Nah, oke. Di sini tadi sudah dijelaskan bahwa itu sudah menjelaskan materinya, yaitu tentang resolusi tentang upaya penyelesaian konflik. Nah, selanjutnya buka yang halaman selanjutnya. Langkah-langkah untuk penugasan kita kali ini, yaitu selain diskusi juga nanti kalian harus membuat proyek berupa infografis. Nah, infografis itu nanti bisa kalian selesaikan menggunakan aplikasi Canva ya, biar yang lebih mudah lah ya. Nah, di sini yang pertama langkah-langkah yang harus kalian selesaikan. Tadi sudah membentuk kelompok secara heterogen. Di sini laki-laki dan perempuan sudah ya. Yang kedua, silakan. Nah, di sini kalian untuk petunjuk pembuatannya di sini bisa kalian lihat.
yakin kalian pada dasarnya sudah pada paham mengenai penggunaan Canva. Karena sering ya kalian diberi tugas untuk membuat infografis ataupun misalkan poster ya. Kadang terutama pada saat kalian dulu itu yang sering banyaknya itu pada saat pelajaran yang lainnya ada di kewirausahaan. Oke, ya langkah-langkahnya di sini kalian silakan berdiskusi dulu. Nah, untuk menganalisis beberapa konflik yang terjadi di sekitar masyarakat. Nah, kalian nanti akan saya bagi di situ. Misalnya kelompok 1 membahas konflik apa, kelompok 2 apa. Nah, selanjutnya setelah diskusi nanti kalian hasil analisisnya dituangkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk infografis ya. Oke, nah jadi untuk pembagiannya kalian nanti kelompok 1 silakan membahas tentang apa ya yang pertama teh? Ukraina dan Rusia. Oke, nah yang ini kira-kira sampai di sini membahas tentang apa? Suku Papua dan konflik antara suku Papua dengan pendatang. Ini kelompok 3 apa 4? Ini 4 ya, membahas tentang apa? Oke, konflik tadi ada yang buruh dengan pihak perusahaan. Yang terakhir kelompok 3 membahas konflik lanjutan. Oke, nah di situ sudah ya ada ya membahas tentang konflik yang baru saja terjadi yaitu tentang Kanjuruhan dan yang terjadi berarti di sana supporter terjadi ribut ya ricuh pada saat mereka ingin keluar, misalkan keluar apa ya sekarang nonton. Oke, nah kira-kira untuk membuat infografis dan analisis kalian kali ini membutuhkan waktu berapa lama? 15 menit cukup nggak? 40? Cukup? Oke, silakan sok mulai dulu. Ada yang mungkin ada yang pertama mendesainnya dulu dan jadi biar dibagi-bagi. Ini kalau untuk handphone kayaknya bawa semua ya. Tapi untuk desain infografisnya nggak mungkin semuanya mendesain, satu aja. Bukan membuat di aplikasinya satu aja. Yang lainnya silakan mendesain dan melakukan analisis terutama karena nanti setelah ini kalian harus melakukan presentasi. Nah, di mana pada saat presentasi pastinya nanti kalian kenapa harus sekarang melakukan analisis terlebih dahulu? Kalian nanti akan memperoleh beberapa pertanyaan yang tentu saja akan diajukan oleh teman-teman agar kalian lebih memahami lagi tentang beberapa upaya penyelesaian konflik. Tadi sudah banyak ya di situ di tayangan, cuma mungkin sengaja tidak saya jelaskan lebih rinci biar kalian bisa menggali informasi sendiri karena sekarang zaman sudah lebih canggih untuk media pembelajaran sudah saya share. Mudah-mudahan kalian sudah membaca semalam. Oke, bisa dimulai. Silakan dari sekarang 15 menit atau 20 menit dari sekarang silakan. Yang lainnya membuat desainnya boleh dulu. Yang lainnya juga ada yang dibagi-bagi saja ya. Pokoknya membuat desainnya dulu. Kira-kira ini PPT yang mana yang mau kalian gunakan. Cuma satu aja lah ya. Nanti setelah itu bisa kalian share ke saya ke WA. Mau formatnya PDF boleh. Mau PDF aja ya. PDF atau PNG sebenarnya bisa sih. So, silakan. Nanti saya saling kalau ada pertanyaan baru ya saya nanti sambil muter-muter. Sambil melakukan penilaian di sini. Kalian siapa yang memang mengerjakan, siapa yang hanya berdiam diri saja. Ya mudah-mudahan di sini kalian bisa bekerja semuanya. Ya, untuk bisa mendapatkan nilainya. Oke. Beberapa upayanya apa? Jadi yang pertama itu kalian kan sudah saya bagi ya, ini membahas tentang konflik apa? Ya,
jawabannya ya. Oke, jadi yang pertama kalian kan sudah saya bagi ya konfliknya apa. Terus selanjutnya di infografisnya itu satukan termasuk kategori konflik apa. Yang pertama, yang kedua dampaknya kira-kira dari konflik tersebut apa? Mau positif kah, mau negatif, terserah kalian karena dampak konflik tidak selamanya bersifat negatif. Terus selanjutnya yang terakhir baru ke upaya penyelesaian konflik. Oke, silakan dimulai. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Sok biasanya sok awal-awal masih bingung. So, bisa kalian tentukan dampaknya. Kira-kira dampaknya apa aja? Dampaknya ini mau positif atau negatif?
Yang membahas tentang konflik ya, lainnya ya. Dapatnya? Itu akan ada. Ada nggak yang membahas dampaknya secara positif? Kenapa? Jadi kira-kira dampaknya apa? Cuma satu aja. Nanti kalau udah bisa ya. Oke. Ada yang sudah? Kalau sudah nanti di share ya. Semuanya punya kuota kan? Oke, karena nanti saya setelah pembelajaran ini, Bu mau
Kelompok 1 yang ini ya, Ukraina ada. Ya. Kalau yang 2 ini apa? Konflik Papua. Suku Papua dan mendatang. Kelompok 3 apa? Bukan dulu, berarti 1, 2, 3. Terakhir kelompok 4 ya? 10. Sok, silakan semuanya di share, sok. Kirimkan saya ya, WA aja. Udah sampai? Udah jadi kirim. Ibu tunggu. Sok. Satu aja yang ini. Dan setelah ini presentasi ya. Sok lihatnya kalian ke depan semua. Ini terlihat nggak? Nggak terlihat ya tulisannya ya? Jadi terlihat nggak dari belakang? Ngeblu. Yang kecil-kecilnya doang yang kelihatan? Gimana? Masih kelihatan? Lumayan ya, lumayan. Tapi tidak terlihat semua ini sampai bawah ya. Silahkan dari kelompok 1 melakukan presentasi terkait konfliknya, yaitu tentang konflik Ukraina dan Rusia. Silakan, perwakilannya mau siapa? Mau 1 orang, 2 orang, 2 orang, apa mau semuanya? Semuanya. Biar apa? Semuanya, biar lebih pede. Iya. Oke, boleh silakan. Ibu nanti tinggal mengatur tampilannya aja, biar kalian menggunakan untuk menjelaskan. Boleh menggunakan handphone, boleh kesini aja sih sebenarnya gitu paling. Nanti kalau saya telat untuk mengotak-atiknya, silakan boleh menggunakan handphone. Oke, so silakan. Pak, silakan. Ke depan, so, boleh. Saya tinggal mengaturnya aja. Mau sendiri nih? Yang lainnya? 2 orang atau perempuan? Sok, Sarah, Istiana. Sok, ke depan. Mau semua? Katanya semuanya tadi. Sok, semuanya aja. Ya saling bantu. Ayo, ibu tinggal. Yang lainnya tolong diperhatikan dulu. Teman-teman kalian khususnya dari kelompok yang pertama akan mempresentasikan hasil diskusinya tentang konflik antara Ukraina dan Rusia. Nah, ini merupakan, ini saya sajikan ya. Di sini infografisnya, memang tidak bisa ditayangkan langsung sepenuhnya. Nah, ini sedikit-sedikit aja lah biar jelas. Dari sana, Aik, terlihat? Ini tulisannya yang di bawah konflik internasional. Lihat Bu, lihat. Bagus. Berarti jelas. Silakan dimulai. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk presentasi. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah tadi
Di sini kami akan membahas tentang konflik antara Ukraina dan Rusia. Konflik antara Ukraina dan Rusia ini tersebar konflik internasional. Konflik internasional sendiri adalah jenis konflik yang melibatkan berbagai macam kelompok negara karena adanya perbedaan kepentingan di antara negara masing-masing. Penyebab konflik yang terjadi di Ukraina antara Ukraina dan Rusia yaitu Ukraina merupakan bekas negara Uni Soviet dan Presiden Rusia Vladimir Putin tampak belum rela bahwa Ukraina telah merdeka. Kedua, Rusia sejak lama menolak Ukraina bergabung ke dalam NATO. Ketiga, Rusia juga mendukung para separatis di semenanjung Crimea milik Ukraina. Lanjut ke dampak konflik Ukraina dan Rusia, yaitu akan menimbulkan korban jiwa, krisis energi, terjadinya inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada kenaikan suku bunga dan krisis kemanusiaan, kerusakan fasilitas umum yang tidak pastinya, dan hilangnya harta benda. Upaya penyelesaiannya yaitu butuh waktu lama untuk menyelesaikan konflik kedua negara ini. Demikian konflik bisa ditingkatkan melalui diplomasi politik dengan melibatkan negara Eropa seperti Jerman dan Prancis sebagai mediator. Nah itu ya, berarti di sini sudah ada upaya penyelesaiannya. Yang pertama, berarti di sini menggunakan mediasi ya, itu melibatkan mediator. Oke, di kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan ataupun menyangkal atau apa? Silakan. Dari kelompok 2 ini ada nggak? Oke, boleh silakan Riki. Perkenalkan, nama saya Riki Permana. Di sini saya ingin bertanya, apa hubungan antara konflik dua negara tersebut dengan terjadinya inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa pada waktu tertentu? Terima kasih. Boleh diulang pertanyaannya? Apa hubungan antara konflik dua negara tersebut dengan terjadinya inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa pada waktu tertentu? Baik, terima kasih. Izin menjawab. Bersama saya. Apa kaitannya dengan inflasi? Ya, kan ini adalah sebuah konflik internasional yang melibatkan dua negara lebih, dan itu kan setiap negara pasti saling berkaitan. Jadi mau nggak mau produk dalam negeri maupun luar negeri yang diimpor dari luar itu akan mengalami kenaikan. Dan karena mungkin faktor langka juga bisa terjadi, jadinya yang mau nggak mau akan terjadi krisis ekonomi. Yang lain ada yang mau menambahkan? Jadi katanya menurut kelompok ini, apabila misalkan terjadi peperangan, otomatis yang namanya perang ya, itu boro-boro melakukan ekspor impor ya. Mereka hanya sebatas ingin menyelamatkan diri mereka, terus apalagi ya untuk bisa hidup ya. Nah, otomatis untuk masalah barang juga menjadi terbatas dan terbatas. Yang pada akhirnya mungkin harga-harga barang menjadi lebih meningkat. Tadi gitu ya pertanyaannya, terjadinya inflasi ya. Oke, nah itu pertanyaan yang tadi dari Riki sudah dijawab oleh kelompok yang pertama. Yang lainnya tidak ada lagi pertanyaan? Tidak? Udah paham tadi yang sudah dipresentasikan sudah? Nah, oke, baik. Terima kasih. Kasih aplaus buat kelompok yang pertama. Silakan, terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Baik, terima kasih atas waktunya yang pendidikan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kedua teh kelompok apa tadi ya? Yang kedua Pak kan? Tidak. Oke. Yang kedua konflik. Silakan untuk kelompok 2 teh Rika, Riki dan kawan-kawan. Maka untuk melakukan presentasikannya, saya besarkan dulu. Ini tampilannya ya. Nah, ini tampilannya kecil banget. Tapi mau saya besarkan. Oke.
Arya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yeni Herianti yang mempersilahkan kami untuk presentasi pada kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan, yaitu tentang konflik Papua suku asli versus suku pendatang. Faktor penyebab konflik Papua dengan pendatang adalah diskriminasi rasial, segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pembedaan berdasarkan pada ras etnis, pembangunan yang belum mampu mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM di Papua. Dampak konflik. Satu, yang negatif yaitu korban jiwa, luka-luka, kematian tangga. Yang kedua, kondisi masyarakat tidak lagi kondusif. Ada juga dampak positif yaitu berdampak terhadap kuatnya grup masyarakat asli Papua. Upaya penyelesaian yang pertama adalah mediasi, melibatkan pihak pemerintah sebagai mediator. Yang kedua ada konsiliasi, usaha mempertemukan keinginan pihak yang terlibat konflik untuk menyelesaikan permasalahan. Yang terakhir koersi atau pemaksaan yang dilakukan oleh pihak berwenang yakni TNI dan Polri. Oke, nah itu terima kasih ya kelompok 2 yang sudah mempresentasikan materinya. Nah itu infografis yang memang sudah tersaji atau diselesaikan oleh kelompok 2. Silakan kira-kira yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Silakan ada Yang mau bertanya silakan. Kelompok 4 mungkin, kelompok 3. Oke, kelompok mana dulu? Ini, kelompok ini dulu. Mungkin enggak. Silakan yang mau yang mana dulu? mungkin dari Mana? Ini dari bawah hingga dulu. Ya, Boleh. ditampung ya Bu. Jadi Oke, 2 aja mungkin ya. Karena meningkat waktu. oh ya. Silakan. Perkenalkan, saya mau ingin bertanya kepada kedua, mengapa konflik di Papua antara suku asli dengan pendatang merupakan konflik horizontal? Horizontal katanya. Tadi siapa? Zaino ya? Oke, terima kasih Zaino atas pertanyaannya. Zaino bertanya katanya mengapa Konflik di Papua termasuk dalam konflik horizontal. Oke, silakan Mangga untuk kelompok 2 bisa dijelaskan. Mungkin satu pertanyaan. Oh, satu pertanyaan boleh. Satu lagi katanya. Ini mungkin kelompok 3. Silakan. Perkenalkan, nama saya Adia Faizia. Di sini saya akan bertanya apa yang mendasari terjadinya diskriminasi rasial terhadap orang Papua. Oke, diskriminasi rasial berarti berdasarkan ras. Kira-kira perbedaannya terhadap apa? Ya, Papua itu kan mungkin kulitnya silakan. Berarti rasnya negroid gitu. Oke. Oke, silakan untuk dijawab. Oh, oke, sekarang jawab. Giliran saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu mengapa konflik di Papua termasuk ke dalam konflik horizontal? Kenapa malah ketawa-ketawa? Karena konflik di Papua melibatkan ya karena di Papua Yang sepakat sehingga sama dilihat. karena tadi melibatkan dua suku yang setara yang sama yang atau sejajar. sejajar. Pengertian horizontal yaitu konflik horizontal yaitu konflik yang terjadi antara individu atau kelompok atau organisasi yang memiliki kedudukan yang sama atau setara. Nah, jadi di Papua itu tidak ada yang tinggi atau rendah. Jadi mereka itu setara sehingga digolongkan ke dalam konflik horizontal. Oke, terus selanjutnya tadi pertanyaan satu lagi tentang apa ya tadi diskriminasi rasial ya? Iya. Karena adanya perbedaan kulit dan ras sehingga ras pendatang menganggap dirinya lebih unggul dibandingkan dengan
ras asli Papua. Oke, nah itu jawabannya gimana? Bisa dipahami? Bisa. Oke, nah jadi pada dasarnya tadi yang pertama itu menanyakan mengapa konflik antara Papua dan Pendatang itu dikategorikan sebagai konflik horizontal, yaitu tadi. Jadi yang namanya konflik itu kan ada vertikal, ada horizontal. Masih ingat konflik vertikal itu apa? Nah, konflik yang terjadi di mana pihak yang terlibat itu tidak memiliki kedudukan ataupun kedudukannya berbeda. Kedudukannya. Sedangkan yang horizontal itu setara, kedudukannya setara atau sejajar. Di mana yang namanya suku, bangsa, ras, agama itu kategorinya setara. Itu makanya otomatis tadi konflik di situ antara suku Papua dengan pendatang kategorinya termasuk ke dalam konflik horizontal. Dan terakhir dari tadi tentang apa tadi? Diskriminasi rasial. Nah itu juga yang namanya ras itu kan pembedaan masyarakat berdasarkan ciri fisik, di mana orang Papua itu rasnya negro ya, dengan ciri kulitnya hitam, terus rambutnya keriting gitu ya, kribolan bahasa kita ya. Nah itu jadi otomatis terkadang di situ terjadi diskriminasi ras, membeda-bedakan ras antara ras pendatang, di mana itu yang terlibat pendatang dengan suku asli Papua. Oke, nah itu yang lainnya sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sudah. Oke, terima kasih. Mangga untuk kelompok 2 kasih aplaus semuanya. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3, kelompoknya Ayah membahas tentang hanjuhat yang mana ke depan? Nah ini infografisnya ya. Oh ada bola-bolanya. Oke, saya pisahkan dulu ya. Nah, ini ada pertanyaan romantiknya ya, infografisnya sebelum ke membahas tentang dampak dan konflik. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konflik kanjuruhan. Oh iya, stop. Konflik Kanjuruhan Malang. Konflik kelompok dan kelompok. Tarik. Tahukah kamu bahwa konflik jika tidak segera diselesaikan akan semakin berdampak buruk? Konflik sosial adalah pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Penyebab konflik Kanjuruhan: komunikasi yang buruk dari semua pihak, kekerasan dari polisi yang menggunakan gas air mata, serta pengaturan stadion yang tidak memadai. Keseluruhan Kanjuruhan berdampak pada korban luka-luka dan bahkan korban jiwa, rusaknya fasilitas umum dan hilangnya harta benda. Peristiwa ini bisa diselesaikan melalui versi pemaksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, mediasi yakni mempertemukan pihak-pihak terkait yakni supporter, panitia, dan pengurus persepak bolaan agar kejadian serupa tidak terulang. Oke, nah itu kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang peristiwa Kanjuruhan di Malang. Mangga yang mau menangga bertanya. Oke, katanya boleh. Kelompok 1 Oscar mau bertanya, silakan. Selamat pagi semuanya. Bisa, boleh. Ya. Perkenalkan nama saya Oscar Magitra. Jadi saya akan bertanya kepada kalian
bagaimana upaya pemerintah agar tidak terjadi konflik yang sama dalam sebuah pertandingan di kemudian harinya. Terima kasih. Bisa diulangi. Bagaimana upaya pemerintah Bagaimana upaya pemerintah agar tidak terjadi konflik yang sama dalam sebuah pertandingan agar tidak terjadi dalam sebuah pertandingan di kemudian hari. kayaknya selain tadi mungkin ya ada koersi, ada mediasi, sehingga upaya yang bisa dilakukan selain yang ini mungkin ya kalau ini kan sudah terjadi mungkin ini represif, kira-kira agar berarti preventif mungkin ya lebih cenderung upaya preventifnya agar kejadian kanjuruhan itu tidak terjadi lagi. Itu yang pertama mungkin dari kelompok 1 yang diwakili oleh Oscar. Terima kasih Oscar yang sudah bertanya. Selanjutnya oke kelompok 2. Elan ya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Elan dari kelompok 2 ingin bertanya. Pada konflik tersebut ternyata polisi melakukan kekerasan dengan cara menggunakan gas air mata kepada penonton. Apakah hal tersebut sudah tepat dalam mengatasi masalah itu? Dan tindakan apa yang lebih baik dilakukan polisi untuk mengatasi kericuhan tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Elan dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3 segera menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. 2 cukup mungkin ya? Oke, silakan. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Oscar, yang bagaimana upaya pemerintah agar tidak terjadi hal seperti itu kemudian hari. Bisa dilakukan dengan dikuranginya penonton saat jalannya pertandingan bola. Berarti merupakan upaya pencegahan karena mungkin yang namanya terlalu membudaknya penonton mungkin ya jadinya tidak terkontrol gitu ya. Jadi lebih baik katanya menurut versi kelompok 3 ini penontonnya dikurangi mungkin ya. Jadi jangan sampai melebihi kapasitas dari stadion gitu karena kemarin mungkin stadionnya penuh. Terus di sini tadi alasannya kurangnya koordinasi, kurangnya komunikasi antara panitia sama apa tadi ya pihak kepolisian juga ya. Nah, gitu yang padanya terjadi. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya untuk yang kedua. Pertanyaan yang kedua silakan. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Elan. Jawabannya adalah belum terlalu tepat karena penggunaan gas air mata di pertandingan bola dilarang oleh FIFA dan bisa menyebabkan korban jiwa. Oke, nah itu sok silakan. Ada yang mau disangka lagi? Bagaimana kita masih kurang puas dengan jawabannya? Oke. Masih ada tindakan apa yang lebih baik dilakukan polisi untuk mengatasi kericuhan tersebut? Menurut saya tindakan yang tepat adalah dengan mengkoordinasi panitia dan juga ketua dari supporter yang akan bertanding. Koordinasinya harus baik mungkin ya. Oke, nah itu katanya Elan dan kelompoknya mungkin untuk jawabannya. Koordinasinya harus tepat. Jadi sebelum mereka melakukan pertandingan itu ya mungkin harus diperhitungkan dulu kalau terjadi sesuatu ini langkahnya seperti apa gitu karena yang namanya sebuah kegiatan itu ya memang tidak selamanya berjalan baik lancar ya terkadang ada saja kendala. Jadi panitia pun dan semua pihak yang terlibat memang harus koordinasinya baik gitu ya mungkin. Oke, itu mungkin jawabannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dan ya sudah cukup? Oke, silakan terima kasih untuk kelompok ini, silakan untuk ditutup. Terima kasih teman-teman. Maaf jika masih kurang. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan
belum bertanya dari kelompok udah ya? Ini udah. Ini masih ada nggak? Ini konfliknya tentang ini adalah masuk ke sini. Guru dan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil penelitian. Silakan. Konflik buruh dan pengusaha. Faktor penyebabnya yang pertama adalah tidak terbentuknya kantor buruh dan perusahaan yang menentukan konsiderasi pada hak buruh. Kedua, perbedaan dan ketiga, ketimpangan ekonomi. Dampak ya, demo yang betul-betul risiko berdampak pada korban luka-luka, berhenti kegiatan ekonomi, buruh berakibat pada pendapatan buruh berkurang dan secara sosial semakin tajam. Upaya penyelesaian konflik mediasi, upaya penyelesaian konflik dengan menggunakan pihak ketiga yang bersifat bebas, arbitrasi, dan ketiga yang memenangi dan memberikan keputusan yang bersifat mengikat, konsilasi, dan menemukan pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya persetujuan bersama. Selesai udah itu. Ya. Oh, silakan. Kita kakak mau yang mana dulu? Oh, dia dari sini Istiana katanya mau wakili kelompok 1 dulu, Mangga. Saya Istiana Dewi, izin bertanya, mengapa ada perbedaan kepentingan dapat mendorong terjadinya konflik sosial? Perbedaan kepentingan bisa mendorong terjadinya konflik sosial. Oke. Mau dijawab dulu atau? Oke. Mengapa perbedaan kepentingan bisa menimbulkan konflik sosial? Satu lagi, Mangga. Boleh kan? Perkenalkan, nama saya Rita Setiawati dari kelompok 2. Izin bertanya, apa keuntungan bagi buruh setelah demo buruh dengan perusahaan? Keuntungan bagi buruh katanya setelah melakukan demo. Oke, lanjut. Silakan dijawab aja. Yang pertama, mengapa ada perbedaan kepentingan bisa menimbulkan konflik sosial? Karena kan kepentingan itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Misalkan satunya itu ingin kepentingannya seperti ini, tetapi yang satunya menolak, jadi dapat menimbulkan konflik sosial. Oke, nah itu katanya. Jadi yang namanya memiliki perbedaan kepentingan, mungkin pihak buruh menginginkan apa? Naik gaji, mungkin ya. Sedangkan pihak usahanya mungkin justru ditekan gitu ya. Ya, tidak apa kosan, tidak ingin terlalu besar mungkin ya. Oke, nah itu perbedaan kepentingannya. Terus tadi satu lagi dari kita, silakan. Pertanyaan dari kita. Apa keuntungan bagi buruh saat demo? Jadi buruh itu sudah menyalurkan aspirasinya, jadi mungkin bisa diterima oleh perusahaan atau tidak, dan mungkin buruh telah Apa? telah menyampaikan keinginannya. Oh, ya. Jadi mungkin gini, terkadang mereka itu melakukan demo kan pasti ada aspirasi ya yang ingin disampaikan. Kita menggunakan undang-undangnya yang ingin disampaikan, misalnya ingin naik gaji. Nah, biasanya apabila melibatkan massa yang banyak, otomatis keinginan akan jauh lebih diakomodir. Jadi keuntungannya mungkin apabila diakomodir yang haknya tadi ingin naik gajinya jadi naik gitu ya. Itu mungkin ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ada yang bertanya lagi? Ada ya? Ingat waktu aja lah ya. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan materinya. Kasih aplaus dulu.
terjawab dan kalian sudah bisa memahami tentang beberapa upaya penyelesaian konflik. Nah, selanjutnya silakan kalian di antara kembali dulu lah ke posisi kalian masing-masing. Kursinya, mejanya ditata lagi, kembali ke asal. Dulu kita melakukan refleksi maupun evaluasi. Menginjak ke bagian terakhir, silakan ibu meminta kalian untuk melakukan refleksi. Kira-kira, yang mana ini? Jawabannya. Melakukan refleksi, kira-kira apa saja sih yang sudah kita bahas pada kesempatan hari ini sebelum kalian nanti melakukan evaluasi. So, silakan. Boleh, silakan untuk melakukan refleksi mengenai pembelajaran kita kali ini. Karena kita lagi melakukan upaya dan kayak saya itu ada kesimpulan akomodasi sendiri dalam bentuk proses sosial yang dapat menyelesaikan satu konflik antara atau apa gitu. Dan bentuk-bentuknya pun banyak, ada persif, ada komunikasi, mediasi, ada komunikasi, konsiliasi dan sebagainya. Tapi yang sering terjadi itu yang saya lihat ada mediasi ataupun arbitrasi. Ini yang saya sih mediasi karena kan di sekolah kan paling saja mediasi. Baik, terima kasih Mas Yafar buat silakan kalian keluarkan handphonenya untuk melakukan kegiatan evaluasi. Tadi sudah saya share ya bentuknya ini ya. Ini pada dasarnya semuanya bentuknya pilihan denda. Nah, silakan mulai dikerjakan. Ibu nanti di sini memantau hasilnya. Soalnya tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu lama untuk mengerjakannya, apalagi soalnya dari bentuk pilihan denda. Sudah, langsung keluar nilainya ya. Udah selesai belum? Belum. Wah, yang jelas mungkin sekarang kalian melakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana pengalaman kalian tentang pembelajaran. Ya? Sudah selesai?
berdua ya. Iya. Sulit soalnya. Oke, Riki katanya sudah. Yang lainnya? Sudah, Jalan sudah. Oke, yang lainnya? Sudah, Stiana? Oke, sudah. Mungkin rata-rata sudah ya? Oke. Untuk kegiatan evaluasi sudah kita selesaikan. Kalian mungkin alhamdulillah sudah bisa menjawab. Nah, poinnya sudah tercantum di sana ya. Poinnya mudah-mudahan nilainya bagus. Berarti menunjukkan kalian sudah memahami materi kita kali ini tentang beberapa upaya penyelesaian konflik. Nah, untuk selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan bertemu lagi untuk membahas tentang materi integrasi sosial. Nah, itu ya, mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita semua dalam keadaan sehat jadi bisa bertemu. Ya, oke. Selanjutnya untuk menutup kegiatan pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa karena tadi di awal pembelajaran kita awali dengan doa dan di akhir juga insya Allah